Baiklah, perkenalkan nama saya Marzuki. Perkenalkan nama saya Rini Putri Musi. Saya Yulia Lestari. Dan saya Lubus Maulai Putri. Oke, untuk kali ini merupakan praktikum dari biologi dasar yang ketiga. Nah, untuk praktikum kali ini kita akan melakukan praktikum biologi dasar yaitu mengenai struktur tubuh hewan. Nah, kemudian untuk praktikum ini tujuan kita melakukannya adalah yang pertama kita dapat menjelaskan ciri-ciri dari filum annelida yang terdapat pada cacing tanah. Yang kedua, kita dapat mengetahui struktur tubuh dari cacing tanah itu. Yang ketiga, kita dapat menemukan ciri-ciri dari kata air dan kata darat. Itu nantinya kita akan menggunakan dua jenis kata. Yang pertama ada bufo sp, yang kedua ada rana sp. Selanjutnya, kita mampu menunjukkan penyesuaian tubuh pada katak darat. Kemudian, kita mampu memberikan alasan yang rasional mengenai bentuk-bentuk penyesuaian tersebut. Baiklah, bahan-bahan yang akan kita gunakan pada praktikum struktur tubuh hewan ini yaitu kita akan menggunakan dua jenis kata, yaitu ada kata darat dan kata air, di mana kata darat yang kita gunakan adalah jenis bufo sp. Di sini spesies dari kata daratnya yaitu Dutaprinus melanustictus. Kemudian ada kata air atau rana sp, mana keduanya memiliki perbedaan struktur tubuh, di mana bufo sp akan memiliki kulit yang kasar sedangkan rana sp memiliki tubuh yang halus. Kemudian ada cacing tanah. Kita akan menggunakan dua buah cacing tanah berukuran besar dan cacing tersebut masih aktif. Kemudian ada air. Selanjutnya ada tanah gembur, nanti yang akan digunakan untuk melihat pengamatan cacing. Kemudian ada kloroform. Di sini kloroform ini berfungsi sebagai bius untuk membius kata yang akan digunakan dalam praktikum ini. Oke, setelah kita mengetahui bahan-bahan dari praktikum kita mengenai struktur dan tubuh hewan, selanjutnya kita akan mengetahui alat-alat apa saja yang kita butuhkan pada praktikum kali ini. Nah, yang pertama adalah setting set. Nah, banyak sekali bagian dari jenis setting set ini, tetapi untuk praktikum ini kita hanya menggunakan loop. Nah, loop ini akan kita amati untuk cacing. Kita akan mengetahui bagian dari posterior dan anteriornya. Selanjutnya kita akan menggunakan mistar atau pengaris. Nah, ini berfungsi sebagai mengukur panjang dari objek yang kita amati. Terus, yang terakhir ada kertas basah. Nah, kertas basah ini akan berguna sekali untuk pengamatan bagian dari posterior dan anterior dari si tubuh. Dan yang terakhir ada papan bedah. Nah, papan bedah ini merupakan sebagai alas baik untuk praktikum struktur tubuh hewan ataupun yang lainnya. Nah, ini berguna sekali untuk mengamati dari tubuh cacing. Terus ada bufo sp dan ada rana sp. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada langkah kerja yang akan kita lakukan selama praktikum ini. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan pengamatan terhadap cacing tanah terlebih dahulu. Ini untuk cacing tanahnya. Langkah yang pertama itu nanti kita ambil papan bedahnya, kemudian nanti kita letakkan kertas HVS tadi ini di atasnya. Nanti kita basahi dulu kertas ini dengan menggunakan air, lalu kita letakkan di atas papan bedah. Kemudian nanti baru kita letakkan cacing di atas kertas yang sudah dibasahi tadi. Kemudian nanti di sini yang akan kita amati yang pertama ada segmen tubuhnya. Segmen ini disebut juga dengan septa. Nanti kumpulan dari beberapa septa ini disebut juga dengan septum. Nah, selanjutnya kita amati bagian anterior dan bagian posteriornya. Nah, kalau untuk bagian anterior itu adalah bagian depan dari tubuh cacing, sedangkan kalau bagian posterior itu bagian belakang. Nah, nanti adik-adik akan mengamati apa ciri-ciri dari bagian anterior dan apa ciri-ciri dari bagian posteriornya. Kemudian selanjutnya adik-adik akan mengamati pergerakan dari cacing tanah ini. Bagaimana pergerakannya? Apakah nanti pergerakannya dari arah posterior menuju anterior atau dari anterior menuju ke posterior? Nah, itu untuk pengamatan yang pertama. Yang kedua, nanti kita basahi tangan kita dengan menggunakan air, lalu kita pegang atau kita usap tubuh cacing itu nantinya.
Kemudian lalu adik amati apakah di antara bagian yang adik sentuh ini nantinya menunjukkan pergerakan dari cacing tersebut. Untuk film Annelida ini kita mengamati tentang cacing tanah, di mana pada bagian depan yaitu terdapat anterior dan di sini terdapat mulut di sininya. Selanjutnya di bagian setelah kepala ini terdapat klitelium yang agak tebal nantinya. Setiap sekat itu namanya septa dan kumpulan dari itu namanya septum, dan bagian belakang yaitu posterior. Dan pada tubuh cacing ini terdapat nantinya bulu-bulu halus yang dinamakan dengan seta. Beda ya seta dengan septa. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengamatan yaitu mengenai pergerakan dari cacing tanah ini. Nah, untuk langkahnya kita letakkan dulu cacing di bagian permukaan tanah, lalu selanjutnya kita amati bagaimana pergerakan dari cacing ini dalam menggali tanah. Nah, berdasarkan video dapat dilihat ini terdapat pergerakan dari cacing tanahnya yaitu menggali tanah dengan menggunakan bagian tubuhnya yaitu bagian anteriornya. Nah, itulah pengamatan yang telah kita lakukan mengenai struktur tubuh hewan tingkat rendah, yaitu dari satu contoh spesies dari film Annelida, yaitu cacing tanah atau Lumbricus terrestris. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat pergerakan dari struktur tubuh hewan tingkat tinggi, yaitu kita menggunakan amfibi. Pada pergerakan ini kita meletakkan kata darat dan kata air di toples dan kita melihat pergerakan dan kita bandingkan. Yang pertama itu toples kosong yang tidak ada memiliki air. Selanjutnya kita amati kecepatan pergerakannya. Yang pertama yaitu kata air atau Veger. Selanjutnya kata darat Bufo. Bisa kita amati bagaimana pergerakan dari setiap spesies ini. Lanjutkan pengamatan di dalam air, di mana kata darat dan kata air kita masukkan ke dalam toples dan kita melihat apa yang terjadi, apakah kata darat dan kata air ini mengalami kegelisahan di dalam air atau dia hanya diam saja. Setelah kata yang dimasukkan ke dalam toples, maka diberi kloroform untuk membius katanya supaya pingsan. Tujuannya supaya kita memudahkan untuk mengamati dari struktur tubuh dari kata ini.
Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu untuk melihat perbandingan struktur dari kata air dan kata darat. Di sini sudah terlihat, di sini ada Bufo dan Bufo SP dan Rana SP. Dapat kita bandingkan perbedaan dari kedua kata ini. Gimana? Untuk bagian kulit pada kata air terlihat licin dan berlendir. Kemudian pada kata darat yaitu kulit terlihat kasar dan memiliki bintik-bintik yang menonjol keluar dari kulitnya. Kemudian untuk panjang kaki depan, nanti adik-adik akan mengukur masing-masing panjang dari baik itu nanti kaki depan maupun kaki belakang dari kata yang diamati. Kemudian dilihat bahwa kaki belakang pada kata ini, baik itu kata darat maupun kata air, memiliki perbedaan panjang yang signifikan, di mana kaki belakang berukuran jauh lebih panjang dibandingkan dengan kaki depan. Kita lihat perbandingan dari kedua kata ini. Pada kata darat tidak memiliki membran antar jari atau ada namun sedikit. Sedangkan dapat kita lihat pada kata air, di sini membran antar jarinya terlihat jelas. Nah, membran ini disebut dengan webbing. Kemudian untuk panjang badan, kata darat biasanya memiliki ukuran badan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kata air. Kemudian kemampuan gerak di dalam air tadi sudah terlihat bahwa gerakan pada kata air jauh lebih agresif dibandingkan dengan kata darat. Selanjutnya adik-adik akan mengukur rumus pada masing-masing panjang jari yang dimiliki oleh katak air maupun katak darat. Nah, diukur dulu pada kata darat. Di sini kita ukur dulu panjang jari dari kaki depannya. Kaki depan, nanti cara menghitung panjang jari atau rumusnya nanti kita hitung mulai dari bagian dalam. Ini berarti ini luar dan ini dalam. Kita akan menghitung mulai dari bagian dalam. Nah, rumusnya akan dibikin mulai dari ukuran kaki terpanjang. Misalnya kaki depan pada kata darat ini, kaki terpanjangnya yaitu pada kaki nomor 4. Di sini akan mulai di sini ini 1, 2, 3, dan 4. Kaki terpanjang pada kata ini nomor 3. Kemudian diberi tanda besar atau lebih. Kemudian kita lihat kaki terpanjang kedua, yaitu kaki keempat. Selanjutnya kaki nomor 2 dan 1. Nah, untuk kaki belakang kita lakukan cara yang sama. Di sini dihitung dari dalam, berarti dari bagian sini. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini yang paling panjang yaitu nomor 2, besar dari, kemudian nomor 3, kemudian 1, dan 5. Selanjutnya untuk kata air atau Rana SP dilakukan cara yang sama. Terlebih dahulu kaki depan kita lihat dari mulai bagian dalam. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, dapat dilihat kaki terpanjang yaitu nomor 2, kemudian 4, 1, dan 3. Untuk kaki belakang, dihitung dari dalam, dari sini 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, kaki terpanjang yaitu ada itu kaki belakang nomor 4, kemudian ada nomor 3, kemudian 5, kemudian 2, kemudian 1. Nah, begitu cara untuk menghitung rumus kaki dari kata air maupun kata darat.